Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Di video yang lalu kita bahas tentang strategi skripsi, khususnya prinsip-prinsip apa yang kebanyakan orang gak nyadar bahwa itu tuh penting ketika mengerjakan skripsi. Nah, di strategi cara cepat ngerjain skripsi kali ini, saya akan bagi dua segmen ya. Yang pertama adalah buat teman-teman nih, para mahasiswa yang akan skripsi. Jadi masih belum skripsi, tapi mungkin semester depan atau tahun depannya akan skripsi. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ini bagian pertama. Dan nanti di bagian kedua, untuk teman-teman yang sedang mengerjakan. Jadi sudah punya pembimbing, sudah ngerjain topiknya, apa yang perlu dilakukan supaya cepat ya. Nanti akan saya share tips atau strategi apa supaya bisa cepat ngerjainnya. Tapi yang sebelumnya saya akan ngajak untuk yang belum punya pembimbing, belum dapat judul, dan juga harus ngapain supaya nanti punya strategi supaya cepat selesai skripsinya. Oke, sekarang kita fokus buat teman-teman yang akan skripsi ya. Jadi berarti sekarang kondisinya teman-teman belum punya pembimbing, belum tahu mau neliti apa, dan mungkin semester depan atau tahun depannya baru mau ngambil atau baru mau ngontrak mata kuliah skripsi. Nah, sedari awal perlu dibuat strateginya supaya apa? Supaya kemudian nanti ketika ngerjain lancar, dimudahkan ya insya Allah. Dan juga bukan kita yang ngejar-ngejar dosen, tapi kebalikannya malah dosen yang ngejar-ngejar kita. Nah, ini tips-tipsnya dan strateginya ya. Simak baik-baik buat yang belum atau masih merencanakan untuk ngontrak mata kuliah skripsi. Yuk kita mulai ya. Tips yang pertama adalah cari atau incer dosennya, bukan topik atau temanya. Ya, nah ini yang penting ya. Incer dosennya, bukan tema atau topiknya. Yang kebanyakan mahasiswa salah, yang kebanyakan orang-orang salah adalah ketika dia mau ngerjain skripsi, dia di bayangannya udah ada topiknya. Aku pengen neliti tentang A, aku pengen neliti tentang B, aku mau variabel C. Yang lebih ngaco lagi, yang kacau lagi adalah aku mau pakai metode A, aku mau pakai metode B. Metode itu nanti setelah kalau ada pertanyaan masalah, pertanyaan penelitian baru ngomongin metode. Topik juga nanti ya. Jadi jangan dulu mikir aku pengen variabel ini, aku pengen topik ini, aku pengen topik itu. Itu nanti dulu, itu jangan dulu. Jadi yang pertama ketika teman-teman belum nih, masih belum ngerjain skripsi, yang pertama harus dicari bukan topiknya, yang pertama harus dicari bukan temanya, bukan variabelnya, apalagi bukan metodenya, tapi yang pertama kali harus dikejar adalah incer dulu dosennya. Kira-kira teman-teman mau dibimbing sama siapa? Ya, siapa yang paling asik bisa ngebimbing teman-teman? Siapa yang kira-kira pembimbing ini bisa bekerja sama teman-teman? Karena teman-teman harus ingat, penelitian itu bukan kerja sendiri kita, tapi kita bekerja sama dosen pembimbing. Memang fitrahnya atau alamiahnya bimbingan tuh kayak gitu. Kita harus bekerja sama dosen pembimbing. Selama kita bisa menjalin hubungan yang baik, insya Allah kerjaan kita di skripsi juga baik. Jadi incer dosennya. Gimana cara ngincer dosennya? Kita cek dosen ini lagi seneng ngebahas, ngomongin, atau berminat dalam penelitian apa. Saya ulangi lagi ya. Cara ngincer dosen itu, coba ulik, tanya, kalau bisa ngobrol langsung sama orangnya, tanya, kira-kira dosen yang bersangkutan ini lagi berminat untuk neliti apa, lagi seneng ngomongin apa, lagi pengen ngerjain penelitian apa. Itu yang harus diincer. Nah, ketika ditanya, jadi misalkan saya suka sama dosen A, maka ajak diskusi, WA dosen A, walaupun kita bukan pembimbingnya, kita tanya, Pak atau Bu, sekarang lagi sibuk nulis apa, ngerjain apa, lagi berminat dalam penelitian apa. Terus nanti beliau menjawab dan kita bilang, saya ingin dibimbing dan belajar sama Bapak dan Ibu. Bolehkah variabel itu, topik itu, atau minat itu saya juga teliti. Nah, biasanya kalau dosen lagi suka penelitian A, lalu kita kemudian senang juga dan minta untuk dibimbing dalam topik yang A, maka nanti ketika skripsi bukan kita yang ngejar-ngejar dosen, tapi dosen yang ngejar-ngejar kita. Karena ternyata dosen pun butuh untuk melakukan penelitian. Kalau penelitiannya merupakan skripsi kita,
maka kita akan selalu mendapatkan prioritas. Jadi sekali lagi ya, buat teman-teman yang lagi memikirkan nanti skripsi gua mau topik apa, judul apa, metode apa, lupakan dulu, segera kejar dosen yang diincar, cari tahu dia atau beliau-beliau itu lagi seneng apa, ngomongin apa, pengen neliti apa, kemudian kita tanya, kita incar, oh aku mau dong neliti itu, bapak atau ibu mau nggak ngebimbing aku di situ ya, please, please, dan insya Allah itu yang justru akan membuat kita makin keren, makin cepat risetnya dan penelitiannya. Itu buat teman-teman yang belum atau baru mau memikirkan soal skripsi. Jadi nggak penting dulu lah ngomongin tema atau topik penelitian. Nggak penting dulu lah ngomongin variabel. Nggak penting dulu lah ngomongin soal metode. Yang penting kemudian adalah teman-teman ngincer dosennya. Ngehubungi dosennya. Mulai WA dosennya. Bu, lagi neliti apa? Pak, lagi neliti apa? Boleh nggak saya ngejadiin itu topik skripsi? Dan boleh nggak Bapak atau Ibu jadi pembimbingnya? Kalau itu yang dimulai, kalau itu yang diincar, itu duluan ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Tapi Kang, permasalahannya kayak gini. Gimana kalau ternyata di kampus saya itu, di fakultas saya itu dosennya udah ditentuin dari sana. Jadi ada pihak fakultas itu udah nentuin di random. Saya kebetulan dapat pembimbingnya A, saya kebetulannya dapat pembimbingnya B, dan nggak bisa milih, nggak bisa nolak. Terus kemudian pembimbingnya nanya, kamu mau neliti apa? Ayo tentukan, pilih judul. Nah, kalau udah dipilihin sama fakultas atau prodi di mana teman-teman kuliah, langkah kemudian adalah tetap sama, tanya lagi minat apa. Jadi jangan mengajukan kitanya, tapi kita tanya, kita cek beliau-beliau ini berminat dalam penelitian atau bidang apa, senangnya neliti apa, dengan metode apa, ahlinya dalam metode apa, suka variabel apa, atau lihat nanti di publikasi beliau suka mempublikasi penelitian apa, mulainya dari sana. Jadi jangan sama sekali kita ngajukan diri untuk tema atau topik ya. Walaupun udah nanti di random ditentukan sama kampusnya. Aduh, aku nggak bisa PDKT kayak gitu Kang, soalnya udah ditentukan nanti dari sananya. Nggak apa-apa, ketika sudah ditentukan, buru-buru ajak ngobrol untuk topik saya mau ikut Bapak dan Ibu gitu. Itu yang membuat skripsi teman-teman cepat dan teman-teman justru akan dikejar-kejar sama pembimbingnya, bukan teman-teman yang ngejar-ngejar pembimbingnya. Jelas ya? Clear ya? Terus masalah selanjutnya gini, kalau gitu berarti penelitian skripsi yang kita lakukan nggak sesuai minat kita dong, malah ngikutin minat dosen pembimbingnya. Aku nggak mau, aku sedari awal, makanya aku masuk prodi ini, makanya masuk fakultas ini, karena aku udah punya tema penelitian yang ingin aku kaji, yang ingin aku teliti. Kok aku malah ngikut dosen? Di mana idealismenya? Nah, teman-teman, denger nih ya, seringkali idealisme kita itu yang membuat lama lulus. Karena bisa jadi idealisme kita itu tidak berdasar, kecuali teman-teman sudah betul-betul melakukan kajian literatur pakai teknik namanya SLR ya, Systematic Literature Review, lalu diskusi sama dosen pembimbing, dan ada dosen pembimbing yang mau ngebimbing itu boleh banget. Tapi kan itu berarti sedari awal, mungkin dari semester 4 atau 5 teman-teman udah mulai ngulik, sering mengkaji tentang bidang itu ya, melakukan systematic literature review. Nah, seringkali kan orang jarang melakukan itu. Seringkalinya seminggu atau 2 minggu ketika ditentukan pembimbing baru mulai melakukan hal itu kan biasanya. Nah, jadi idealisme dikesampingkan dulu. Kalau pengen neliti yang ideal sesuai topik kita, nanti aja, mending pas S2 atau pas S3 kayak saya ya. Itu idealisme kita akan betul-betul diwadahi dan difasilitasi. Tapi kalau masih skripsi, yang penting itu bakti kita pada orang tua ketika skripsi. Yang penting cepat lulus ya. Orang tua takutnya stres kalau kita ngeliat kita lama-lama. Takutnya kita juga stres lama-lama kuliah. Dan juga bangsa ini butuh generasi penerus yang cepat bisa diserap tenaga kerja, katanya, diserap pasar kerja ya. Walaupun kan sebetulnya pendidikan bukan untuk jadi buruh ya, tapi kan ya itu penting juga. Jadi bagaimana soal idealisme, Kang? Jadi buat saya, kalau teman-teman memang punya idealisme, memang punya topik-topik yang sangat diminati, harusnya dari jauh-jauh hari udah mempersiapkan itu dengan matang. Diskusi dengan dosen-dosen sebelum ditunjuk sebagai dosen pembimbing ya. Jadi
menurut saya jangan dulu ngomongin idealisme di skripsi, fokus ke belajar bagaimana melakukan penelitian yang baik sebagai peneliti pemula. Nanti ketika, oh gini ya cara meneliti, oh dosen yang berminat sama penelitian tuh gini ya cara beliau meneliti, lanjut S2, lanjut S3 melalui idealisme yang kita punya ya. Jadi jangan dulu kemakan idealisme kalau ternyata kita belum mendalami hal-hal yang kita idealismekan gitu ya. Itu ya. Jadi ini tips buat teman-teman yang baru mau masuk ke mata kuliah skripsi, baru mau ngontrak skripsi, strateginya supaya cepat tuh itu. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Lalu bagaimana buat teman-teman yang aku udah punya pembimbing, aku malah udah punya variabel, aku udah setengah jalan nih, udah di bab 2, udah di bab 1, udah di bab niat. Harus gimana strateginya supaya bisa cepat kelar, cepat beres, cepat lulus? Simak di video selanjutnya aja ya. Jangan lupa like jika teman-teman suka, share ke teman-teman yang lagi mau ngerjain skripsi supaya cepat kelar skripsinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.